Halo guys, ketemu lagi dengan gua Denki Mart Channel. Oke, di video gua kali ini gua mau ngebahas mengenai kalian nih guys yang biasanya suka beli saham banyak banget nih di portofolio kalian nih. Sehingga membuat return portofolio kalian itu menjadi gak maksimal nih guys. Nah, gua ada solusinya nih buat teman-teman semua sehingga gak perlu beli banyak-banyak saham di portofolio kalian atau koleksi banyak saham di portofolio. Jadi kalian itu cukup beli satu ETF aja ya guys. Nah, kalian udah bisa punya puluhan saham di dalamnya. Jadi kalian itu cukup punya satu ETF aja, tapi kalian udah bisa punya puluhan saham di dalamnya. Nah, sebenarnya apa sih ETF ini? Penasaran kan apa itu ETF? Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasannya lebih dalam lagi, gua mau minta tolong teman-teman untuk bantu subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya, supaya channel ini bisa berkembang ke depannya dan membuat gua lebih semangat lagi bikin konten-konten yang menarik seputar investasi ya guys. Yuk kita masuk ke dalam pembahasannya, tapi setelah yang satu ini ya guys. Oke, kembali lagi bersama gue ya. Nah, kita masuk ke dalam pembahasannya ya guys. Nah, ETF. Udah gak asing lagi sih sebenarnya ya ETF ini. ETF ini kepanjangannya itu adalah Exchange Trade Fund ya. Itu adalah reksadana. Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertanya itu diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau di market saham. Nah, meskipun ETF ini pada dasarnya itu seperti reksadana, produk ini tuh dapat diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. Nah, ETF ini merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. Nah, gua bakal jelasin mengenai beberapa perbedaan antara ETF dengan reksadana ya. Nah, gua jelasinnya melalui tabel yang ini ya guys. Nah, kita masuk ke dalam tabelnya ya guys. Nah, di dalam tabelnya ini terdapat 3 kolom ya. Kolom pertama itu adalah hal-hal apa aja yang membedakannya. Lalu di kolom kedua itu adalah reksadana dan kolom ketiga itu adalah ETF-nya atau Exchange Traded Fund-nya ya. Nah, yang pertama itu adalah item pertama itu yang membedakannya itu adalah perdagangan melalui apa sih perdagangannya? Nah, kalau reksadana ini perdagangannya itu melalui via manajer investasi atau agen penjual reksadana. Nah, sementara ETF ini perdagangannya itu melalui dealer partisipan di pasar primer. Lalu kedua itu ada broker manapun di pasar sekunder ya guys. Nah, yang dimaksud ini misalnya perdagangannya melalui ini kalau via manajer investasi ini contohnya itu seperti Bibit, ada Bariksa segala macam. Nah, kalau ETF ini kalian itu cukup bisa beli melalui Mirai Sekuritas, Ipot Sekuritas, Mandiri Sekuritas. Nah, seperti itu ya, guys. Nah, lalu yang kedua itu yang membedakannya itu adalah minimum pembeliannya. Jadi kalian itu reksadana itu bisa beli satu unit reksadana ya. Tapi kalau ETF ini pasar premier itu unit yang dibikin itu atau creation unitnya itu 1.000 lot atau sama dengan 100.000 unit. Nah, kalau pasar sekunder, kita beli di pasar sekunder, contohnya itu pasar seperti yang kita beli di kayak di IPOS Sekuritas, Mandiri Sekuritas, nah itu satu lot. Kalian bisa beli kayak sahamnya aja lah. Satu lot 100 lembar. Tapi kalau di ETF ini satu lot 100 unit namanya. Lalu biaya transaksinya ya. Biaya transaksinya itu kalau reksadana itu biaya pembelian dan penjualannya itu kembali. Jadi umumnya itu biaya pembelian dan penjualannya kembali itu umumnya 1% hingga 3% biayanya. Tapi kalau ETF ini biayanya itu sesuai dengan brokernya. Jadi tergantung dari sekuritas masing-masing, ya kan? Lalu selanjutnya itu yang keempat adalah resiko transaksi. Nah, kalau reksadana, resiko transaksinya itu resiko manajer investasi dari pengelolaan portofolionya. Jadi risiko itu tergantung dari manajer investasinya.
Tapi kalau ETF itu dapat dikontrol lebih rendah karena transaksi jual beli ETF itu dapat dilakukan setiap saat selama jam bursa berlangsung. Jadi ETF ini tuh kita bisa mantau, kita bisa jual beli, kita sendiri jual beli melakukan kita sendiri melakukan transaksi jual beli itu bisa melalui sekuritas. Sama kayak kita membeli saham BCA, BRI gitu. Nah, sama kita jual belinya itu di marketnya mereka juga di saham itu. Tapi bedanya kita beli ETF-nya, itu beli sahamnya. Kalau ini kita beli ETF-nya ya. Nah, lalu selanjutnya yang kelima itu adalah perbedaannya itu dari nilai aktiva bersih per unit penyertaan atau NAB atau UP. Nah, kalau reksadana itu perhitungan NAB atau UP-nya itu dilakukan satu kali setelah penutupan jam perdagangan di BEI. Nah, kalau ETF itu perhitungan indikasi NAB atau UP atau di dalam kurungnya itu ada INEF. Nah, itu dilakukan setiap saat selama jam perdagangan BEI. Nah, lalu yang keenam adalah harga ya. Kalau reksadana itu harganya reksadana itu mulai itu muncul di akhir hari. Nah, kalau ETF itu real time. Real time di sini maksudnya itu sesuai dengan jam bursa buka. Jadi harga itu bisa bergerak bergerak seperti harga saham. Jadi contohnya seperti kayak dari jam 9 sampai jam 3 sore kan market sekarang bukanya kayak gitu. Nah, itu sesuai dengan jamnya berlangsung, jam market berlangsung. Lalu eh Lalu yang ketujuh itu adalah underlying. Nah, kalau reksadana itu underlying itu saham. Tapi kalau ETF ini underlying itu indeks acuannya. Indeks acuannya. Lalu yang kedelapan itu adalah settlement. Settlement atau kalau di reksadana itu settlementnya itu 7 plus 7. T plus 7. 7 hari setelah transaksi dilakukan. Nah, kalau ETF itu T plus 2. 2 hari setelah transaksi dilakukan. Lalu yang ke 9 yang kesembilan ya, itu adalah dealer partisipan. Nah, kalau reksadana itu nggak ada dealer partisipannya. Tapi kalau ETF itu ada. Nah, terus gua bakal jelasin sedikit mengenai dealer partisipannya ini apa sih sebenarnya. Nah, dealer partisipan itu adalah anggota bursa yang bekerja sama dengan manajer investasi atau MI, pengelola ETF untuk melakukan penjualan atau pembelian unit penyertaan ETF. Nah, saat ini itu di Indonesia itu ada 6 dealer partisipan, yaitu ada Bahana Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Philip Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, terus ada Indo Premier Sekuritas, sama Panin Sekuritas yang keenamnya. Nah, selanjutnya itu kita bakalan masuk ke dalam keuntungannya apa sih kita dalam berinvestasi ETF ini. Nah, pengen tahu dong keuntungannya apa ya kan, biar kalian itu tertarik untuk berinvestasi di ETF ini. Nah, keunggulannya itu keunggulan investasi pada ETF ini dibandingkan dengan alternatif investasi lainnya itu yaitu yang pertama itu adalah mudah dan fleksibel. Nah, mudah dan fleksibel ini dimaksudkan itu dapat dibeli dan dijual kapanpun selama jam perdagangan berlangsung seperti layaknya saham. Nah, jadi mudahnya itu kita bisa jual beli itu selama jam bursa berlangsung dari jam 9 sampai jam 3 sore kita bisa melakukan transaksi jual beli. Lalu yang kedua itu adalah rendah biaya dan resiko. Lalu yang dimaksud ini adalah manajemen fee-nya itu relatif lebih rendah dibanding reksadana. Lalu biaya transaksi ETF di pasar sekunder itu sesuai dengan komisi broker. Jadi resiko rendah karena likuiditasnya itu terjamin. Jadi tergantung misalnya nilai sekuritas brokernya itu kan broker jual belinya itu 0,15 sama 0,25 kan. Nah, jadi tergantung komisi si broker ini biayanya itu biaya fee broker. Lalu yang ketiga itu adalah cakupan luas. Nah, cakupan luas ini eh, artinya itu memiliki satu ETF itu berarti kita itu memiliki puluhan saham-saham unggulan. ETF yang ditawarkan juga variatif. Nah, contohnya itu seperti gambar berikut ini ya. Nih, gambarnya gua sertain nih gambar kayak gini nih. Nah, gua contohnya misalnya nih kalau ini contohnya kan lembar saham ETF ini ETF LQ45 ya. Nah, gua contohnya satu lembar saham ETF LQ45, indeks LQ45 ya. Nah, contohnya itu di dalamnya ada BCA, ada CPIN, ada BRI, Unilever, ICBP, Indofood, Mayora, Antam segala macam.
Nah, dikumpulkan dalam satu ETF, kita punya satu lembar saham ETF, namanya satu lembar, tapi kita bisa punya 45 saham LQ45 di dalamnya. Jadi cukup kalian beli satu lembar itu udah memiliki 100 unit ETF namanya. Nah, itulah keunggulan dari ETF ini, guys. Nah, cakupannya luas, tapi kita cuma punya satu ETF, tapi kita udah punya puluhan saham di dalamnya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam transparan ya. Nah, yang dimaksud transparannya itu informasi mengenai ETF dan saham-sahamnya itu dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Kalian itu bisa akses itu di idx.co.id juga bisa akses di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke kekurangan. Nah, di mana ada keuntungan, ada juga kekurangannya dong. Masa iya keuntungan doang? Ya kan nggak mungkin ya. Kalau keuntungan doang, semua orang masih mau investasi dong. Gara-gara gak ada risiko ya kan. Nah, gua bakal jelasin mengenai kekurangan dari ETF itu sendiri ya. Nah, kekurangan pertama itu adalah harganya itu fluktuatif. Nah, salah satu kekurangan dari ETF ini adalah nilainya yang cenderung fluktuatif. Karena di dalamnya itu berisi saham-saham. Jadi, sebagaimana kita tahu itu kan saham itu kan salah satu instrumen investasi yang memiliki resiko fluktuatif harga yang cukup tinggi ya. Tapi memberikan keuntungan yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kekurangan yang pertama itu ya ini harganya fluktuatif, sama kurang lebih sama harganya sama kayak harga saham kayak gitu, fluktuatif. Lalu yang kedua itu adalah ETF industri tertentu minim diversifikasi. Nah, maksudnya itu sebagaimana penjelasan pada penjelasan gua sebelumnya. Nah, itu kan terdapat jenis ETF yang berisi saham perusahaan dari industri serupa ya. Jadi kalau sewaktu-waktu nih misalnya ada sentimen atau kebijakan tertentu dan berdampak pada penurunan nilai sahamnya, nah portofolio kamu itu bakalan jadi kebakaran jenggot dah pokoknya pasti. Nah, jadi agar resiko investasi kalian itu dapat diminimalisir, nah kalian itu bisa berinvestasi pada ETF yang berisi saham-saham dari berbagai industri beragam. Nah, contohnya misalnya kalian campur lah, misalnya ETF indeks LQ45, terus ada indeks growth stock, ya kan, growth stock 30, terus ada value stock, ada Sri Hati. Nah, kalian bisa pecah semuanya. Jadi kalian nggak cukup satu industri aja. Jadi ada beberapa indeks yang bisa kalian diversifikasi supaya nggak mengalami kerugian gede. Nah, lalu yang ketiga itu adalah adanya pajak capital gain. Nah, selayaknya itu saham, salah satu potensi keuntungan yang bisa investor dapatkan itu ketika memperjualbelikan ETF di bursa itu dari selisih harga beli dan harga jualnya. Muncullah capital gain. Nah, pajak yang harus disetor bayar saat menjual kepemilikan sahamnya itu di bursa adalah 0,1% dari nilai penjualan. Nah, kekurangannya itu sama. Kayak kita jual beli saham, ada pajak capital gain. Lalu yang keempat itu adalah spread atau selisih harga jual beli. Nah, ETF ini memiliki selisih harga jual dan beli unit penyertaan. Nah, berbeda dengan reksadana biasa ya. Reksadana biasa itu yang harga jual atau belinya itu berdasarkan NIB ya, nilai aktiva bersih yang terupdate. Jadi tergantung dari NIB-nya. Tapi kalau ETF itu enggak. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tujuannya itu apa sih kita supaya tujuan kita itu berinvestasi ETF ini buat apa sih guys sebenarnya? Pasti ada tujuan dong kita kenapa kita mau investasi di ETF ini, ya kan? Nah, tujuan yang pertama itu adalah diversifikasi secara otomatis atas beberapa saham unggulan dalam sekali order. Nah, lalu yang kedua itu adalah fleksibilitas, memanfaatkan fleksibilitas jual atau beli yang tinggi. Karena dapat langsung melakukan pembelian maupun penjualan ETF selama jam bursa berlangsung selayaknya saham, ya kan? Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam mekanisme transaksi ETF ya guys. Nah, gue bakal kasih gambarnya kayak gimana sih mekanisme transaksi ETF ya guys. Nah, ini dia gambarnya guys. Nih gambarnya, oke. Terdapat dua gambar di sini. Kita dapat gambar pertama itu adalah di pasar primer, lalu pasar yang kedua itu adalah pasar sekunder. Nah, jadi di pasar primer itu di mana mulai dari investor ya. Investor melakukan pembelian kepada dealer partisipan, lalu setelah dari dealer partisipan dioper ke manajer investasi, ya kan? Setelah itu baru dioper ke Bursa Efek Indonesia.
Lalu manajer investasi dapat respon dari dealer partisipan, terus udah dapat dari dealer partisipan, langsung ke investor, lalu ke Bursa Efek Indonesia. Jadi itu kayak gini nih gambarnya itu dari unit ETF, ya kan? Pertama itu dari ini dulu sebenarnya, dari manajer investasi ke dealer partisipan ke investor, kan? Terus dari investor ke dealer partisipan baru ke Bursa Efek Indonesia. Jadi contoh gambar yang itu tuh ada unit ETF, terus yang merah itu saham, yang hijau itu cash, ya kan? Nah, kalau pasar sekunder ini sama sih, persis sama kayak kita transaksi jual beli saham biasa di broker. Jadi investor beli, masuk ke broker, lalu ke BEI, lalu ke broker lagi, lalu investor jual. Nah, transaksi itu kayak gitu kalau di pasar sekunder. Kalau lebih sama kayak kita melakukan transaksi jual beli di saham biasa, kan? Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam peraturan ETF nih guys. Nah, ETF ini sebenarnya diatur nggak sih oleh pihak-pihak tertentu agar investasi kita itu aman, tentram ya kan? Kita nggak mau dong masa investasi kita itu masuk investasi bodong atau duit kita bisa dibawa kabur orang karena tidak diawasi oleh pihak-pihak tertentu kan. Nah, ini peraturan ETF-nya. Nah, sebenarnya ETF itu diawasi oleh 3 pihak nih. Yang pertama ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, BEI, sama KSEI. Nah, transaksi ETF di Indonesia itu diatur oleh beberapa peraturan berikut nih. Nah, gua bakal kasih gambarnya nih guys. Ini dia gambar peraturannya guys. Wah, kasihan. Nah, yang pertama itu adalah 4.B.2. Nah, itu kontrak investasi kolektif ya kan. Lalu selanjutnya itu ke POJK nomor 47 NAB Reksadana. Nah, lalu ada POJK nomor 48 reksadana terproteksi, reksadana jaminan dan reksadana indeks. Lalu ada 4.D.6 short selling oleh perusahaan efek. Lalu hal strip C itu adalah pencatatan dan perdagangan ETF. Lalu ada 3F pelaporan dealer partisipan. Lalu ada itu kan diatur oleh POJK nomor 49 ETF ya kan. Oke, ETF itu sebenarnya tercatat per tanggal 28 April 2022 terdapat 50 ETF yang tercatat di BI. Jadi per tanggal 28 April 2022 ya, semenjak pada video ini di tag ya, itu gua ngambil data terakhir itu per tanggal 28 April 2022 itu terdapat 50 ETF yang terdaftar di BI. Oke, mungkin itu aja penjelasan gua mengenai ETF ya guys. Jadi menurut kalian gimana nih? Tertarik gak sih buat investasi ETF nih guys? Nah, tulis di kolom komentar ya guys. Bagi kalian yang tertarik. Dan kalau kalian tidak tertarik, juga tulis alasannya kenapa di kolom komentar ya guys. Nah, semoga apa yang gua sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian dan membuka mata teman-teman kalian, teman-teman untuk mulai berinvestasi ya guys. Jangan lewatkan masa muda kalian dengan foya-foya ya. Tapi tabunglah uang kalian itu, cicil tabungan kalian itu dengan menggunakan instrumen investasi supaya lama-kelamaan akan menjadi pohon yang besar, ya kan? Oke, apalagi eh, apalagi kalian bisa mulai berinvestasi dengan menggunakan ETF ini ya. Satu ETF ini kalian udah bisa punya puluhan saham perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ya guys. Tunggu apa lagi ya kan? Oke, sebelum gua tutup, sekali lagi gua mau minta tolong ke teman-teman untuk bantu subscribe channel ini, like, comment, dan share ke teman-teman kalian semua ya guys, supaya bisa untuk memulai investasi ya guys. Oke, sekian dari gua, sampai jumpa di video gua lainnya ya guys. Bye bye guys.